Baik, halo teman-teman semuanya. Apa kabar pada sore hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semua ya. Oke, untuk sore hari ini kita akan sharing dengan Mas Dikon Nadamis ya, atau bisa dipanggil Mas Dikon. Beliau ini sudah berbisnis di bidang kebersihan, kemudian sudah memiliki banyak prestasi juga di bidang kepenulisan. Jadi sudah cukup apa ya, cocok sekali untuk kita jadikan panutan pada seminar kali ini. Kemudian bagaimana sih beliau memilih bisnis mainstream seperti ini ya bagi anak muda? Namun Mas Dikon ini dan timnya berhasil membangun clean sheet, dan tidak hanya untuk pelayanan saja, tapi juga untuk pemberdayaan sekaligus. Terus bagaimana cerita awalnya Mas Dikon ini merintis clean sheet, serta jasa apa saja yang ditawarkan oleh clean sheet, dan siapa saja target pemberdayaan dari clean sheet tersebut. Untuk itu, marilah kita sama-sama sore hari ini mendengarkan sharing dari Mas Dikon Nadamis. Untuk mempersingkat, nanti teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat dan akan kita bacakan satu persatu. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Mas, apa saja pengalaman kompetisinya gitu. Oke deh, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikon Nadamis. Saya sekarang masih kuliah sambil menjalani bisnis. Saya jalur percepatan, jadi sekarang semester 4 S2 di IPB. Kemarin baru lulus juga S1-nya. Untuk dalam S1, di S1 saya pernah mengikuti berbagai macam lomba. Ada lomba debat, lomba karya tulis ilmiah, lomba esai, terus lomba bisnis plan, terus lomba startup. Nah itu hampir semuanya saya ikutin. Dan lebih sering ke bisnis plan, karena emang suka di bisnis kan. Terus difokusin lagi ke startup. Nah kemarin puncaknya sih pas dari tahun 2019 kemarin, clean sheet dapat pendanaan hampir dari semua pendanaan yang kita ikutkan, dari kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, terus dari program mahasiswa wirausaha, terus dari wirausaha muda pemula Kemenpora, terus yang terakhir itu yang 25 startup se-Indonesia. Di waktu itu S1 sibuk bisnis juga sambil coba-coba dulu, dan sekarang udah fokus benar-benar di bisnis kebersihan kayak gitu. Oke, udah ya. Udah Mas. Tapi yang bisa ditampilin cuma PDF-nya Mas, kalau PowerPoint-nya belum bisa. Nggak apa-apa. Saya jelasin singkat aja paling. Oke ya. Iya Mas ya. Siap. Jadi clean sheet ini bergerak di bidang kebersihan. Memang agak gimana ya, anak muda yang terjun di kebersihan itu jarang banget. Bahkan di IPB, bisnis yang seperti clean sheet itu hanya satu. Jadi pesaingnya nggak ada sebenarnya. Makanya clean sheet mendominasi di IPB kayak gitu. Waktu dulu masih mahasiswa, kami pasarnya masih IPB kayak gitu, IPB dan sekitarnya. Setelah itu terus fokus di kebersihan, terus saya konsisten. Ternyata dari sebelumnya yang saya ikutkan lomba karya tulis ilmiah, terus business plan dan lainnya itu, saya ada beberapa ide bahkan yang dipakai untuk LKTI, business plan dan lain sebagainya itu banyak. Tapi ternyata saya lebih memilih untuk fokus di clean sheet pada akhirnya.
karena ternyata peluangnya lebih besar gitu. Ide-ide yang lainnya tetap jalan waktu itu, tapi akhirnya saya hentikan dulu untuk fokus di clean sheet. Nah itu. Nah untuk clean sheet sendiri awalnya itu ide ada pada tahun 2000, awal banget waktu saya masuk ke IPB semester 3. Waktu saya sibuk-sibuknya organisasi, kuliah, dan ada bisnis batik waktu itu kecil-kecilan. Setelah saya kan masih bidik misi ya, yang masih kurang mampu lah bisa masuknya. Waktu itu susah banget mau nyari uang dari mana yang nggak ganggu kuliah saya sambil nggak ganggu organisasi saya, dan bisnis saya tetap jalan. Waktu itu ngeles, iya, saya ngelesin, tapi agak kurang, masih kurang. Terus ada problem tuh waktu itu. Dosen itu Sabtu Minggu pengen libur waktu itu. Terus ya saya inisiatif aja, mau nggak saya bersihin Bu, gitu. Waktu itu ya saya sibuk juga, saya hanya bisa waktu 1 jam sampai 2 jam. Ya udah saya bersihin aja. Waktu itu go clean dan lain sebagainya belum begitu populer gitu, bahkan belum ada mungkin dulu. Udah setelah bersihin dari dosen ternyata ada peluangnya ya, dikasih uang, makan, jajan dan lain sebagainya. Channel juga bertambah, jaringan juga sangat berguna banget di situ. Setelah itu ternyata yang merasakan permasalahan seperti saya yang kurang uang, terus hanya punya waktu terbatas kan, karena kuliah kan dari pagi, IPB itu kuliah dari pagi sampai sore biasanya, kuliah terbatas, waktunya juga terbatas, akhirnya ya kita cari freelance yang nggak ganggu perkuliahan dan organisasi juga. Jadi saya memutuskan untuk itu. Dan bidik misi yang lain ya merasakan hal yang sama, bingung mau nyari dari mana, apalagi yang nggak bisa ngelesin, dan yang nggak ada skill lainnya. Ya udah akhirnya berkumpul tuh waktu itu masa bidik misi, ayo kita buat ini aja. Waktu itu namanya belum clean sheet, masih LDR tuh. Nah setelah itu baru ikutin lomba dan lain sebagainya, baru diikutin lomba itu pada tahun 2019 kemarin, di branding lagi, jadi namanya jadi clean sheet. Nah ini mulai difokuskan itu karena dapat pendanaan terus, ya udah akhirnya fokus di situ. Sebenarnya visinya simple ya, maksudnya kami anak-anak muda yang ingin peduli di lingkungan, ingin menjaga kebersihan, mengatasi permasalahan pelanggan baik ibu-ibu, mahasiswa dan lain sebagainya. Gimana caranya pemuda ini ikut dalam aksi-aksi kebersihan? Bukan hanya yang bersihin, tapi kita juga sosialisasi tentang kebersihan, terus kita mengedukasi pelanggan dan lain sebagainya dulu, dan di situ kita akan menjadi visinya menjadi role model, karena yang megang anak-anak muda itu jarang banget, kebanyakan ya yang orang udah tua dan lain sebagainya. Masyarakat putus sekolah. Kalau yang masyarakat putus sekolah ini untuk yang full time dari pagi sampai sore, kalau yang masih bidik misi atau yang kurang mampu itu freelance, bebas mau jamnya milih mana aja bebas. Jadi setiap orderan dapat dan lain sebagainya. Nggak hanya untuk bersihin, tapi juga kita ajarkan skillnya biar meningkat, yang tadinya pendiam, jadi tambah komunikasinya baik, terus yang skillnya pengen berbisnis ya kita ajarin juga, terus kita latih baik online maupun offline, yaitu untuk mitra-mitra kami, agar kedepannya udah terbiasa keluar dari zona nyaman, mentalnya kuat, dan lain sebagainya. Tuh, terus lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk pelayanan sebenarnya kami pisahkan. Untuk clean sheet benar-benar fokus di layanan kebersihan. Terutama untuk berbagai layanan kebersihan kami sediakan untuk kerjasama dengan mitra-mitra kami. Ada yang cuci AC, cuci sofa, general cleaning, bersih-bersih rumah, masjid, dan lain sebagainya. Terus lebih banyak lagi, pokoknya urusan kebersihan nggak usah repot-repot lagi, tinggal hubungi clean sheet aja. Dan sekarang udah
pasarnya kita udah mencakup Jabodetabek, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya. Kita itu sudah sampai itu. Untuk layanan yang sebelahnya itu kan ada 3 tuh dulu. Sekarang yang pengelolaan sampah saya pisahkan. Jadi keluar dari Clean Sheet, saya buat brand lagi. Yang namanya nanti ada lagi Katari Project. Terus yang laundry kita bawahin lagi, benar-benar fokus di layanan kebersihan. Nah ini untuk klien dan kerjasama kami sudah beberapa melakukan pengerjaan kerjasama dengan instansi, yayasan, kementerian, dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya agak canggung sih, sebenarnya saya udah birokrasi tahu kan kayak gimana susahnya masuk kayak gitu. Makanya ya pelan-pelan saya sebagai mahasiswa masih jarang jejaringnya, akhirnya saya juga gabung dengan komunitas-komunitas wirausaha di Bogor. Akhirnya saya kenal beberapa pengusaha yang bisa mengajari saya untuk lebih baik lagi menjadi pengusaha gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kemarin Clean Sheet. Nah, ini poinnya sebenarnya di 2019 ini Clean Sheet belum pernah diikutkan lomba sekalipun, baik saya LKTI, business plan, dan lain sebagainya. Nah, pada 2019 ini saya iseng-iseng aja waktu itu, udah deh saya ikutkan waktu itu lomba business plan di Bandung, itu karena setelah saya seminar pengen jalan-jalan, ya udah saya ikutkan lomba, akhirnya lolos dan gratis ke sana kayak gitu. Nah, ini untuk pendanaannya kami sudah dari Kemendikbud, dari KMW, dari Kemenpora, dari Kemendikbud. Nah, ini yang membuat saya, wah ini sepertinya udah jalannya saya bergerak di kebersihan kayak gitu. Karena tiba-tiba maksudnya dari petunjuk dan lain sebagainya juga, loh kok malah didanai dan lain sebagainya. Berarti saya memang suruh fokus di kebersihan dan memberdayakan lebih banyak lagi orang yang bisa saya bantu kayak gitu. Untuk untuk prestasi yang lainnya masih ada lagi beberapa, yaitu lomba-lomba dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya sekarang kami udah bukan hanya layanan, kita juga ada produk, terus ada alat juga. Jadi benar-benar kami mensuplai hampir semua, tapi emang fokusnya di layanan. Jadi pada saat layanan dilakukan, kami sekaligus jualan produknya, sekaligus nawarin alat-alatnya. Jadi kita untungnya double, nggak hanya untung di layanan aja. Itu selain memecahkan masalah jasanya, kita juga selesaikan dengan disinfektan alami dan lain sebagainya. Nah, sekarang Clean Sheet sudah 100% organik, jadi benar-benar deterjen alami dan lain sebagainya. Jadi benar-benar organik premium cleaning. Kita sekarang nge-branding untuk bisa menjadikan itu. Karena ya kita harus berkontribusi juga untuk lingkungan dan sebagainya. Oke, lanjut bawah lagi. Nah, ini untuk beberapa masuk di publikasi, baik di IPB, baik di Radar Bogor, ada di Tribun News juga, nanti ada Jawa Post, dan lain sebagainya yang terus meliput kami biar lebih baik lagi, kayak gitu. Biar lebih dikenal dan dampaknya lebih banyak lagi buat mitra-mitra kami, karena semakin banyak yang pakai Clean Sheet, sebenarnya mitra kami semakin banyak juga. Alhamdulillah sekarang udah 20-an, hampir 30-an lebih, dan itu beberapa udah minta di Jakarta ada, di Jabodetabek ada, dan di luar Jabodetabek sudah minta untuk membuka di sana. Tapi karena saya masih fokus di sistem dulu dan penjualan, ya fokus dulu di situ kayak gitu. Kalau udah mending baru udah lumayan baru kita tingkatkan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk dokumentasinya aja. Sedikit gambaran, itu gambar-gambar dulu, jadi sekarang udah lebih baik lagi gitu. Itu saya masih mahasiswa, sekarang masih mahasiswa, dulu masih S1 mahasiswa. Jadi masih waktu itu masih awal-awal lah gitu. Oke, bawa lagi. Udah ya, nanti ya itu ya. Paling terakhir yang penutup. Nah, ini kami akan menjadi raja kebersihan yang benar-benar melayani pelanggan dengan tulus hati dan memperhatikan
nilai-nilai yang ada, sehingga pelanggan itu memesan kami ya sekaligus memecahkan masalahnya menjadi mudah, dan juga dia bisa berkah gitu, karena bisa membantu teman-teman mitra-mitra Clean Sheet yang ada di Bogor dan sekitarnya kayak gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa ya Mas ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat atau nanti bisa hubungi adminnya untuk diaktifkan mikrofonnya juga. Nah Mas, ini bisnis kebersihan kan? Ya. Terus Ya, bagaimana strateginya Mas untuk meyakinkan timnya agar bisa bergabung di Clean Sheet gitu? Karena kan kita tahu kebersihan itu agak ini sama mahasiswa ya, agak gengsi gitu. Bagaimana untuk meyakinkannya gitu? Nah, ini yang kita buat bener-bener nggak gengsi dan lain sebagainya. Kita benar-benar buat sepremium mungkin, sewah mungkin, dan juga kita ajarkan bukan hanya untuk bersih aja, tapi juga kita tingkatkan skillnya. Kita ada kelasnya, ada kelas offline maupun online kayak gitu, yang bisa meningkatkan dia, dan juga jejaringnya itu yang paling penting. Jejaring kenal dengan dosen, kenal dengan orang-orang penting dan lain sebagainya. Yang paling penting sih kita di Clean Sheet memang saya tekankan untuk ya kamu harus keluar dulu dari zona nyaman kayak gitu. Kalau kamu masih tetap berada di zona nyaman, kamu nggak bakalan bisa berkembang kayak gitu. Mental kamu harus kuat, terus kamu harus bisa ngomong lah, komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Nah, kita branding benar-benar ya premium mungkin dengan harga yang cukup tinggi. Mereka udah dapat yang lebih kayak gitu, hanya 1 jam 2 jam udah dapat melebihi yang kerja 8 jam lah kayak gitu. Itu kan udah mending banget, dan dapat bonus-bonus lainnya. Kalau dari pelanggan bagus ya nanti dikasih tips dan lain sebagainya. Itu sih yang untuk anak-anak masuk di Clean Sheet sebenarnya yang membuat agak wah kayak gitu. Bisa belajar juga, bisa berkumpul dengan orang-orang yang sama kayak gitu. Ada loh mahasiswa yang malah sukanya bersih-bersih. Itu ada juga. Itu malah banyak malah kayak gitu. Itu sih mungkin. Ada tanya lagi? Kita ada planningnya, jadi nggak untuk saat ini masih belum, kita fokus dulu di Bogor dan Jabodetabek. Jadi kuasai dulu pasarnya di situ. Kalau udah cukup, sistemnya udah kuat dan jejaringnya udah kuat juga, baru kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Karena biar mitra-mitra kami biar bisa terbantu dan lain sebagainya sih itu. Dan juga kita kan udah PT ya, namanya PT Cita Indonesia Bersih. Jadi kita bisa masuk juga ke instansi pemerintah, rumah sakit, hotel dan lain sebagainya. Jadi kita ada step-stepnya, nggak bisa langsung loncat ke instansi, nggak bisa langsung loncat ke seluruh Indonesia kayak gitu. Itu sih. Iya. Ya Mas, itu ada yang mau bertanya? Hafizal Fikri, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Dikon. Nah, saya ingin bertanya nih Mas, mengenai Clean Sheet. Gimana cara Mas Dikon untuk memperkenalkan Clean Sheet pada awal Clean Sheet ini dibangun, gitu Mas? Seperti itu. Oke, siap. Jadi untuk awalnya sebenarnya dari mulut ke mulut sih sebenarnya, ya itu yang dari mahasiswa bidik misi, berawal dari cerita-cerita. Nah, cerita-cerita inilah yang biasanya orang langsung nangkep. Misal, saya mahasiswa bidik misi, saya membuka bisnis di bidang kebersihan untuk membantu teman-teman mahasiswa bidik misi lain agar bisa makan dan lain sebagainya. Karena ada beberapa kasus seperti banyak mahasiswa nggak bisa makan karena misal pendiam, malu, terus nggak bilang kalau uangnya habis dan lain sebagainya. Akhirnya dia sakit, keluar dari kampus. Itu kan yang membuat
sebenarnya cerita-cerita itu yang bisa kita kenalkan dan bisa kita bisa kita ambil pelajaran dari situ juga. Jadi di IPB alhamdulillah dari rektor sampai yang bagian bawah udah kenal clean sheet semua. Tapi untuk sekarang kan pasar kita ya karena corona juga kita berubah kayak itu. Jadi strateginya berubah. Jadi dimulai dari storytelling sendiri. Lebih untuk awal yang dikenal bukan brandnya sebenarnya, tapi personal branding orangnya yang punya. Itu yang pasti awal dikenal kayak gitu. Itu mungkin Abrizal ada tanya lagi mungkin? Tambahan satu lagi Mas, yang tadi juga Mas juga menjelaskan bahwa ada organisasi atau orang tadi saya dengar yang ingin ingin membantu clean sheet untuk go nasional seperti itu, dan Mas menolak itu kan untuk lebih memperbaiki dulu clean sheet-nya supaya lebih kuat. Nah, bagaimana caranya Mas untuk menolak itu? Maksudnya seperti ini, kan ada nih kita ada investor, kita bilang lah, nah kan investor tuh nggak datang 2 kali, kesempatannya tuh nggak datang 2 kali gitu loh Mas. Nah, gimana cara Mas meyakinkan tim dari clean sheet itu Mas? Oke deh. Jadi clean sheet kan udah beberapa masuk investor ya, tapi kami pilih-pilih gitu. Ada investor kan ada 2, investor pasif sama investor aktif. Jadi kita pilih-pilih. Nggak bisa hanya naruh uang aja di clean sheet, nggak bisa. Terus nggak bisa naruh uang aja di clean sheet, nggak terjun bareng, jejaringnya nggak dimainin atau apa, itu di clean sheet nggak nerima. Nah waktu itu ya ada yang mau masuk naruh uang aja. Kan dulu saya dari skill masih kurang, saya juga saya belum pernah kerja, ya kan, saya lulus langsung buka bisnis, sebelum lulus lagi udah buka bisnis dan langsung lanjut S2, itu kan menurut saya masih kurang dan terus akan saya gali. Walaupun waktu itu saya juga presentasi di investor asing juga bisa aja langsung dapat, tapi kan perlu proses juga dari segi teman-teman dan lain sebagainya sih, itu yang saya pikirkan. Ya saya nolaknya mungkin bukan sekarang ya gitu. Mungkin dulu saya pengalaman dikasih uang investor, dia hanya naruh aja. Ya akhirnya saya nggak berkembang, uangnya juga habis ya gitu. Karena benar-benar waktu itu masih belajar banget kayak itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Dekwan. Baik Mas Dikon. Berarti tipsnya kalau kita mau merealisasikan produk, jadi kita harus pelajari ininya dulu ya, sistemnya gitu, produknya gimana, supaya nanti uang investornya tidak sia-sia gitu ya. Nah iya, oh iya satu lagi, paling investor nggak akan menanamkan modalnya kalau kalian nggak gerak dulu atau ada traction-nya, iya nggak? Maksudnya kayak gitu. Kalau hanya ide aja, kalau di pendanaan kayak pemerintah, iya bisa dapat uang kayak gitu. Tapi kalau untuk udah ketemu investor, itu harus udah jalan dulu. Jadi traction-nya kayak gimana, transaksinya dan lain sebagainya kayak gimana, terus orangnya yang megang siapa aja dan sebagainya. Misal kalau masih mahasiswa masukin investor, kan investor pasti bilang kalau nggak lihat orangnya ya pasti dibilang labil karena masih mahasiswa. Kalau dikit labil, apalagi ditekan sama investor lebih labil lagi kayak gitu sih. Emang benar-benar jalan dulu sebenarnya. Kita tahu nanti kelemahannya setelah jalan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang orang Bogor atau Jabodetabek gitu, kalau mau pakai layanan clean sheet gimana caranya gitu? Kalau untuk prinsip bisa ke apps-nya sih masih proses, yaitu untuk Play Store-nya dan sebagainya. Bisa di web apps-nya, bisa pesan di situ, masih diperbaiki juga, terus bisa pesan di Instagram-nya aja, di cleansheet_id gitu. Lebih simpel sih itu. Nanti layanannya apa aja, biasanya kami ngincernya satu rumah, ya udah babat semua kayak gitu. AC-nya, sofanya, kasurnya,
Jadi bisa jutaan bisa dapat langsung kayak gitu daripada satu kayak gitu. Itu mungkin tinggal hubungin Iya. aja sih. Oh iya. Iya. Berarti paketan gitu ya. Iya kayak gitu. Boleh tahu Mas Dikon kemarin yang di Capri itu produknya apa Mas? Saya lupa. Oh yang Kepri ya? Oh iya. Waktu itu apa ya? Oh Bantu Desa, bantudesa.id. Itu nggak jalan. eh Sebenarnya kemarin udah jalan ya, maksudnya udah buat desain dan sebagainya. Tapi saya lihat itu, saya kan udah terjun nih, udah terjun langsung lihat desa, ketemu pejabatnya, kepala desa, kepala, lurahnya. Saya lihat, saya hitung-hitung, maksudnya saya perkirakan, wah ini birokrasi nih, agak susah nih kalau saya harus jalan di sini kayak gitu. Karena birokrasinya luar biasa, berhubungannya sama ya tahu sendirilah birokrasi kayak gimana. Untuk peluang bisa untuk maju tapi agak lama nih. Ya udah akhirnya saya pilih clean sheet ini gitu. Dan akhirnya saya buka lagi yang Katari Project yang khusus pengelolaan sampah RT-RT. Jadinya saya mengerti bahwa saya sasarannya bukan desa atau lurah, tapi bukan kelurahan RW atau desa, tapi sasarannya RT yang lebih kecil lingkupnya, yang bisa langsung tembus hanya hubungan sama RT aja kayak gitu. Nah, tipsnya dong Mas, gimana biar kita punya usaha sendiri gitu, bisnis sendiri. Paling sih untuk sebenarnya ada 3 yang paling utama ya, yang 3 utama. Yang pertama marketnya, ya kan, pasarnya. Lihat dulu pasarnya ada atau enggak. Kan pasarnya belum siap, ya nggak bakalan jalan juga kayak gitu. Jadi yang pertama sebenarnya lihat pasarnya. Pasarnya besar nggak sih? Kemungkinan udah bisa disetujui nggak sih? Atau kita perlu edukasi dulu? Perlu edukasi, waktu yang lama. Dan ya itu pikirkan dulu marketnya seperti apa. Baru yang kedua mikir produknya. Sebenarnya itu produknya, misal produknya sama kayak yang kompetitor lain, tapi apa value keunggulannya? Pasti beda dong, ya kan? Pasarnya kalau bisa lebih spesifik ya. Kalau sekarang clean sheet ibu-ibu yang ada di perumahan yang punya anak kayak gitu. Tapi dihitung juga karena spesifikin itu akan lebih mudah untuk marketingnya. Kalau kalian pasarnya terlalu luas, itu akan capek juga di di pikiran juga dan sebagainya. Jadi untuk memulai atau setelah tadi produk, baru sebenarnya bangun tim. Modal itu sebenarnya nomor sekian setelah timnya ada gitu. Modal yang terakhir sebenarnya. Makanya dulu pas dikasih modal waktu mahasiswa ya kadang habis gitu buat beli alat, tapi nggak tahu untuk apa ya itu gitu. Habisin aja gitu. Itu mungkin, atau ada business plan atau apa yang sebenarnya kan mungkin yang di sini mungkin udah banyak ya ikut business plan dan lain sebagainya, tapi atau business plan atau LKTI atau esai, tapi kenapa nggak jalan atau apa, itu sebenarnya tergantung dari diri kalian sendiri juga sih, maksudnya kayak gitu. Kalau bisa malah dari awal masuk mahasiswa udah terjun di dunia bisnis kalau emang mau jadi pengusaha ya. Karena kalau udah lulus itu pikirannya pasti udah beda. Maksudnya beda itu ya udah mikir orang tua gimana, terus hidup gimana, ya otomatis ya udah deh saya kerja dulu kayak gitu. Setelah kerja, ya udah habis kerja nanti saya mau buka usaha, belum tentu bisa juga kayak gitu. Saya ada produk nih Mas yang keripik salak. Kemarin sudah jalan kan sebelum corona. Pas corona tiba-tiba nggak ada pembelinya lagi gitu. Jadi saya memulainya lagi, modalnya udah habis gitu. Nah, gimana tipsnya Mas itu untuk memulainya lagi? Memulainya lagi sebenarnya. Nah, untuk awal pelanggannya, database pelanggan masih ada nggak? Masih ada Mas, tapi sedikit. Dikit. Nah, mungkin yang itu dihubungin lagi, pasti nanti bakal mesen lagi. Setidaknya beberapa orang bakal mesen lagi, terus perbaiki aja, mulai penjualannya, mulai di branding lagi. Di PMC-nya sih yang paling penting sebenarnya.
maksudnya kayak partnernya, channel distribusinya kemana, terus pasarnya siapa. Nah itu lebih mungkin ada yang kurang cocok atau apa gitu. Itu mungkin yang perlu diperbaiki awal sih. Tuh. Mungkin cerita aja satu-satu apa bisnisnya dan masalahnya apa, atau ada LKTI apa atau SI apa, bisnis plan apa yang perlu konsultasikan. Ya kalau saya bisa jawab pasti saya akan jawab itu. Ya, mungkin itu ada Kak Rehan Niljana, ada yang mau diceritain mungkin? Atau ada bisnis plan-nya yang terkendala gitu? Boleh Bang. Ya, silakan Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rehan Niljana. Saya dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu bisnis plan yang diadakan oleh universitas saya, yaitu yang diberi nama Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, itu udah baru tahap 1. Saya ngangkat bisnisnya yaitu ketika itu program mahasiswa wirausaha saya telah lulus ke tahap pertama dan nantinya bulan depan bakalan keluar hasilnya. Saya udah percaya kalau bakalan lulus insya Allah karena rasa saya udah maksimal. Nanti yang akan menjadi ketakutan bagi saya itu gini Kak, gelato ini kan buatan mahasiswa dengan keadaan tempat yang mungkin yang tidak sebagus dari usaha gelato sebelumnya yang diadakan oleh dua orang produsen tersebut, karena emang udah cukup terkenal dan banyak peminatnya di sana Kak. Saya mau minta saran dari Kakak, bagaimana sih cara saya meyakinkan lagi pelanggan saya nantinya untuk dapat membeli gelato saya ini, karena tadi saya takut kan Kak, karena saya mahasiswa dan juga tempatnya juga nggak ada yang sebagus dari produsen 2 sebelumnya itu Kak. Terima kasih. Gelato itu yang es krim ya atau apa? Iya Kak, es krim yang cairnya itu lama. Iya. Oh iya pernah. Saya juga pernah ngerasain tuh yang di blok M Space kayak itu. Ada kan di sana juga. Nah untuk sarannya sih paling ya jangan pernah takut aja sih, karena pasar itu masih luas banget. Misal kamu di Padang nih, masih luas banget. Misal sana kamu ngambil 1% pasarnya dia aja, itu udah luar biasa kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bersaing dengan kompetitor yang lebih besar modalnya, yang lebih jago pengalamannya dan sebagainya. Walaupun kita mahasiswa atau kita udah lulus masih muda, ya kita harus terus belajar kayak gitu. Nah paling kita dibikin keunikan lainnya yang produkmu itu beda banget dengan mereka kayak gitu. Biar jadi keunggulan produkmu kayak gitu. Misal apa ya, gelato apa itu, untuk gelato rasa apa mungkin, atau sayur apa mungkin, itu lebih akan membuat lebih dikenal dan lebih bisa bersaing gitu. Terus pasarnya kalau bisa kamu lebih spesifik lagi. Maksudnya lebih spesifik itu cari pasar yang enggak 2 produsen itu ambil gitu. Misal kamu nyasarnya ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang atau anak-anak. Kalau anak-anak sih enggak kayaknya. Ya anak-anak tapi melalui ibunya kayak gitu atau mamanya kayak gitu. Itu mungkin Rehan Niljana ada tambahan? Baik Kak, terima kasih Kak. Nah, mungkin juga saya belum ceritakan Kak. Di sini mungkin yang menarik dari produk saya itu mengangkat maskot Kota Padang, dalam artian saya menyajikan yaitu rasa bengkoang Kak, strawberry yang kayak rasa biasa yang kita rasakan itu aja Kak. Makanya saya berani ngambil itu, cuman ya takut tadi apakah ada yang minat, masih takut di situ Kak. Oh iya. Mungkin itu Kak.
udah unik sih sebenarnya, maksudnya es krim rasa bengkoang. Nah itu tinggal gimana caranya kamu mengedukasi pelangganmu. Misal es krim gelato ini dari bengkoang, terus keunggulannya apa? Misal ini lebih untuk mengencangkan apa, kulit mungkin lebih awet muda atau apa. Terus kamu cari dulu keunggulan-keunggulan dari bengkoang itu dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa yang kompetitor itu ngambil coklat sama stroberi? Karena itu lebih umum diterima pasar sebenarnya. Ya kamu udah bener masuk di pasar yang lebih spesifik dan orang nggak akan ke situ, itu akan lebih baik. Tapi emang perlu waktu untuk mengedukasinya. Maksudnya gini, kadang kan ya es krim masa dari bengkoang sih apa enaknya. Nah, gimana kamu caranya ngeyakinin pelanggan itu bahwa ini enak, terus bergizi, terus manfaatnya banyak. Nah, itu yang akan menjadi keunggulan kamu. Malah bisa menyaingi terus buat packaging atau kemasan yang lebih baik, yaitu bagus dan wah lah kayak gitu. Itu mungkin udah bener kok masuk di situ. Mungkin dikasih lagi varian apa kayak gitu biar pelanggan lebih bervariasi kayak gitu. Mungkin nantinya ya. Baik Kak, terima kasih atas masukannya. Insya Allah kalau lolos tahap 2 bakal didanai, saya coba Kak. Siap, amin semoga lolos ya. Iya Kak, amin. Mas Dikon, mohon tipsnya aja, apa penutup kali ini untuk hari ini, apa yang harus dilakukan gitu? Untuk tipsnya ya terus belajar aja sih, paling terus belajar, karena benar-benar kita itu masih mahasiswa ya. Kan kita di mahasiswa itu ya diajari bukan untuk bisnis kan, maksudnya gitu. Maksudnya misal jurusan kita belajarnya itu. Nah, gimana caranya ya terus belajar, terus jangan pernah nyerah, karena lalui aja prosesnya. Karena kalau ada orang atau bisnisnya yang naik secara tiba-tiba atau langsung loncat aja, pasti akan turun juga secara tiba-tiba gitu. Jangan lupa lalui prosesnya dengan senang hati dan jangan pernah nyerah pokoknya. Dan terakhir sih kerja keras aja itu, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih mungkin yang terakhir. Itu mungkin. Baik Mas, mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan sekian dulu seminarnya. Nanti bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaannya ke kita, ke admin. Nanti akan kita sambungkan ke Mas Dikonnya ya. Siap. Oke Mas, terima kasih untuk seminar hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.